Baik, selanjutnya kami akan membacakan hasil perolehan masing-masing calon dimulai dengan data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 494.660, perempuan 491.100, jumlah laki-laki dan perempuan 985.760. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 390.054, perempuan 410.466, jumlah laki-laki dan perempuan 800.520. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan laki-laki 6255, perempuan 5460, jumlah 11715. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus laki-laki 10000, perempuan 9834. Jumlah laki-laki dan perempuan 19834. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 406309, perempuan 425760. Jumlah laki-laki dan perempuan 832069. Data penggunaan surat suara. 1. Jumlah surat suara diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 1007617. Jumlah surat suara yang digunakan 832069. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih 896. Jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai 174.652. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 2266, perempuan 3283. Jumlah laki-laki dan perempuan 5549. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1 223.153. Pasangan calon nomor 2 533.757. Pasangan calon nomor 3 62514. Jumlah suara seluruh suara sah 819.424. Jumlah suara tidak sah 12645. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 832.069. Baik, demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden di Provinsi Sulawesi Barat. Bisa kita sahkan? Ada yang mau sampaikan? Silakan. Izin pimpinan. Mohon penjelasan saja tentang ada perbedaan jumlah surat suara yang dikeluarkan dengan keputusan Komisi KPU nomor 1413/2023 tentang jumlah suara yang dicetak dalam Pilpres 2024. Itu di di lampiran itu tercatat 1.100.7.394. Sementara
yang diterima oleh Provinsi Sulbar itu berjumlah 1007617. Di sini ada perbedaan, tolong penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan teman-teman KPU Sulawesi Barat soal surat suara pemilu presiden yang diterima dengan yang di dalam SK jumlahnya berbeda, di mana faktanya yang diterima ini kok lebih rendah ya daripada di SK. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan, bahwa surat suara yang kami terima dari penyedia berdasarkan berita acara itu sesuai dengan SK 1413. Lalu kemudian dilakukan sortir dan kembali karena adanya kerusakan dari proses sortir yang kita temukan ada rusak dan seterusnya, lalu kita kemudian kembali meminta kepada pihak penyedia memenuhi kekurangan tersebut. Nah, jadi DPT tambah 2% inilah hitungan per TPS yang kemudian kami distribusi ke setiap TPS. Namun fakta lapangan pasca hari H, banyak beberapa TPS atau dalam hal ini KPPS yang kesalahan melakukan pencatatan ketika menghitung jumlah surat suara yang ditemukan di setiap TPS. Dan kalau kita telusuri antara satu TPS dengan TPS yang lainnya lintas kecamatan, itu terkadang kita peroleh bahwa akumulasi dari semua itu ditemukan sesuai dengan DPT tambah 2%. Baik, jadi surat suara yang diterima oleh teman-teman KPU kabupaten kotanya ada berapa, Mas? Di Sulbar. Kabupatennya ada berapa? Ada 6 kabupaten kota. Jadi surat suara untuk pemilu presiden yang memproduksi KPU pusat dan dikirimkan langsung kepada KPU kabupaten kota. Kalau di Sulawesi Barat ada 6 ya dikirimkan pada 6 kabupaten itu. Sebagaimana yang terjadi di provinsi-provinsi yang lain, ada dokumennya. Yang pertama ketika terima surat suara dari KPU pusat, berapa yang diterima, dokumen pertama. Kemudian yang kedua dilakukan sortir. Sortir ini ada 2 kriteria. Yang pertama surat suaranya itu sudah terpenuhi atau belum. Kalau kurang nanti mengirim surat permintaan tambahan. Yang kedua, sortir itu untuk melihat kualitas surat suara, kualitas cetak surat suara. Kalau yang tidak memenuhi kriteria untuk digunakan, maka kemudian disisihkan. Itu yang kemudian dimintakan ganti kepada KPU pusat. Jadi surat kedua adalah suratnya KPU kabupaten kota ke KPU pusat untuk meminta tambahan dalam hal ada kekurangan, kemudian minta ganti kalau ada kriteria yang surat suara yang tidak masuk kriteria untuk digunakan. Surat yang ketiga itu nanti ketika KPU pusat mengirim surat suara pemenuhan tadi, menambah atau minta tambahan atau mengganti tadi itu. Nah, itu surat yang dokumen yang ketiga. Dokumen yang keempat adalah setelah disortir lagi, setelah dimasukkan atau di-packing ke masing-masing kotak suara, itu nanti ada surat suara yang tadi masuk kualifikasi tidak digunakan atau kriteria tidak memenuhi untuk dapat digunakan. Itulah yang kemudian dimusnahkan. H-1 ya oleh KPU Kabupaten Kota dan juga disaksikan oleh Bawaslu. Itu dibuatkan berita acara, berarti ini dokumen yang keempat. Dokumen yang kelima itu berita acara C hasil di TPS dalam hal apa? Setelah kegiatan pemungutan suara, sebelum dilakukan penghitungan suara itu kan dipilah mana surat suara yang digunakan, yang hasil coblosan, mana yang tidak digunakan. Nah, surat suara yang tidak digunakan diberikan tanda silang untuk menunjukkan tidak digunakan. Nah, dari rangkaian ini setidaknya ada 5 surat ya yang ada di KPU Kabupaten, dan teman-teman KPU Kabupaten Kota juga sudah membuat identifikasi itu mulai dari pertama kali terima sampai terakhir ketika peristiwa ini setelah pemungutan suara. Nah, dalam hal tadi itu, rangkaian tadi itu dalam rangka untuk memastikan bahwa pemilih itu dapat dilayani dengan ketersediaan surat suara yang memadai. Yang kedua, memberikan jaminan supaya surat suara yang diterima itu tidak digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Itu mekanisme kontrolnya macam-macam tadi itu. Saya kira demikian ya. Jadi
Bisa kita sahkan ya? Sudah ketok belum? Sudah kan? Sudah saya ketok ya? Belum? Oke, kalau gitu kita ketok bismillah, sah.